Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Topan Adiningrat dengan NIM 18210311 dari kelas A3 2018, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian angket menggunakan skala Likert dalam mata kuliah statistika yang diampu oleh Bapak Usman Arifin MPD. Baik, selanjutnya langsung saja ke pembahasan. Angket adalah instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan dan pernyataan secara tertulis yang harus dijawab atau diisi oleh responden sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Nah, ini dibandingkan dengan instrumen yang lain, angket sering digunakan oleh peneliti baik dalam penelitian yang membutuhkan data kuantitatif maupun data kualitatif menurut Sanjaya 2013. Adapun indikator karakteristik pendapat siswa SMP mengenai keterampilan membaca. Menurut Sudarso 2001, keterampilan membaca sebagai salah satu aktivitas yang sangat kompleks. Tidak hanya melibatkan kemampuan membaca, tetapi juga melibatkan kemampuan kognitif, kemampuan untuk mengamati atau kemampuan berkomunikasi. Tidak hanya itu, kemampuan motorik juga menentukan keterampilan membaca. Untuk selanjutnya, adapun beberapa indikator karakteristik pendapat siswa SMP mengenai keterampilan membaca yang saya sudah buat, di mana di sini ada 10 pertanyaan. Nah, ini ada keterangannya. Yang pertama, 1 sangat setuju, yang kedua setuju, ketiga netral, keempat tidak setuju, dan kelima sangat tidak setuju. Pertanyaan yang pertama yaitu membaca adalah napas hidup dan jembatan emas ke masa depan. Yang kedua, tak perlu membaca setiap saat, membaca jika ada yang menyuruh. Yang ketiga, aku membaca jika ada tugas di sekolah, itu pun terpaksa. Pertanyaan keempat, buku adalah gerbang dunia dan membaca adalah kuncinya. Kelima, hampir setiap hari aku lupa membaca buku. Yang keenam, membaca itu bukanlah sekadar hobi, tapi kebutuhan. Yang ketujuh, sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Maaf, itu ada yang typo. Nah, yang kedelapan, jangan terlalu giat untuk membaca jika diperlukan. Kesembilan, kesuksesan tidak hanya didapat dari membaca. Kesepuluh, makin banyak aku membaca, makin banyak aku memperoleh informasi. Di sini ada pertanyaan yang positif dan pertanyaan yang negatif supaya untuk mengecoh siswa SMP. Untuk selanjutnya, ini hasil responden dari data yang saya sudah buat. Yang menjawab ada 24 jawaban. Untuk selanjutnya, responden keterampilan membaca siswa kelas D SMPN 1 Marga Asih, di mana di sini saya akan menghitung menggunakan skala Likert, di mana ini bisa dilihat kolomnya. Sebelum ke kolom, saya menjelaskan dulu yang tadi, yang pertama yang di pinggir ada 5 kategori, ada yang sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ada jumlah siswa yang saya dapatkan ada 24 responden. Nah, di sini ada positif dan negatif. Bila mana positif, hitungannya 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, kalau negatif itu kebalik. Nah, bisa dilihat poin yang pertama ada nomor, ada 10 soal. Yang kedua, soalnya di sini maksudnya ada yang positif, negatif, positif, negatif, dan sebagainya. Nah, untuk nilai ini ada 5 kriteria, ada sangat setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Nah, di sini cara menghitungnya, ini saya udah tuliskan, ada yang nilainya, misalkan ada yang tadi yang positif itu urutannya 1 sampai 5. Nah, kalau negatif dibalik. Contohnya yang pertama, 12 kali 1 12, ditambah 11 kali 2 22, dan sebagainya sampai hasilnya menentukan ini. Nah, yang kedua ada yang negatif. Yang negatif 1 kali 5 5 di sini. Terus yang kedua udah 5 4 kali 2 misalkan gitu ya. Jadi di kebalikannya.
Nah, diperolehlah hasil yang ini. Nah, di bawahnya ada rumus tentang persentase, di mana rumusnya persentase sama dengan skor total dibagi skor maksimum dikali 100%. Nah, di sini bisa dilihat di pinggirnya jumlahnya 476, di mana di sini tadi rumusnya jadi 476 dibagi 5 dikali 10 dikali 24. Nah, terus dapat hasil 47 dibagi 1200. Dapatkan hasil dari pembagian itu 0,39 lalu dikali 100% yang hasilnya 39%. Nah, ini berdasarkan hasil angket yang saya berikan kepada siswa SMP kelas 8 SMPN 1 Marga Asih. Nah, ini berdasarkan perhitungannya. Untuk selanjutnya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil pembahasan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang berkenan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.